Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat happening gitu ya di dalam era digital sekarang ini, yaitu peran data science dalam deteksi berita hoax atau fake news. Nah, bersama saya tidak sendiri di sini. Perkenalkan, nama saya Billy Dawson, saya mahasiswa Teknologi Sains Data Unair angkatan 2022. Di sini saya ditemani oleh Kak Najma, Kak Cynthia, dan Najla. Nah, dalam diskusi kali ini kita akan membahas mengapa berita hoax menjadi fenomena serius gitu ya. Bagaimana sih data science dapat membantu mendeteksinya, serta tantangan dan risiko yang dihadapi dalam proses ini. Nah, tanpa basa-basi lagi langsung saja kita mulai ya. Nah, tentunya pertama-tama kita perlu membahas tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, mungkin untuk Kak Cynthia bisa menjelaskan mengapa sih berita hoax menjadi fenomena serius saat ini dan apa gitu dampaknya bagi masyarakat. Oke, jadi kalau menurutku berita-berita hoax atau informasi palsu itu sekarang jadi masalah yang besar karena penyebarannya cepat banget di era sekarang ya kan, karena era sekarang itu kan era digital. Nah, sekarang orang tuh kan gampang banget nge-share. Ada info ini disebar di WA, jadi status lah, jadi disebar di grup lah, dan mungkin bisa disebar lagi di IG, Twitter, dan segala macam. Ada konten apa aja, mereka menyebarkan itu tanpa mikir atau ngecek terlebih dahulu. Bahkan sekarang adanya algoritma medsos, contohnya yang TikTok. Jadi mereka tuh bisa bikin info yang heboh makin viral. Nah, walaupun sebenarnya info itu nggak selalu benar. Nah, ini akibatnya bisa gawat, mulai dari misinformasi seperti masalah kesehatan, kemudian politik yang makin bisa jadi makin ribet, kemudian bahkan sampai terjadinya penipuan. Nah, hal ini bisa bikin orang jadi susah percaya sama suatu institusi, atau bahkan masyarakat bisa makin pecah, dan bahkan bisa bikin suasana politik yang makin panas. Begitu. Oh, ternyata memang dampaknya banyak sekali ya. Dan kalau Iya, istilah zaman sekarang itu polarisasi mungkin gitu ya, bagaimana masyarakat itu terpecah dalam beberapa kubu akibat adanya hoax tadi. Dan iya benar-benar. sebetulnya kalau tahu itu beberapa media sosial itu juga udah punya sih sebenarnya fitur-fitur untuk menangani hoax ini gitu ya. Seperti misalkan di X itu ada yang namanya community notes. Terus di Instagram juga ada fact checkingnya sendiri. Cuman dari kedua fitur ini memerlukan input manusia gitu. Contohnya kayak yang community notes itu kan masih perlu komunitas ya, perlu user, input user. Terus kalau fact checking itu yang punya Instagram masih perlu pihak ketiga gitu. Nah, kan kalau kita membahas tentang data science pastinya lebih advance lagi dong. Nah, mungkin untuk Kak Najma bisa jelasin gimana sih data science dapat diterapin dalam menganalisis konten media gitu. Terutama nih kita membahas tentang berita hoax. Iya, tentu saja data science itu berfokus pada penggunaan teknik statistik dan algoritma untuk menganalisis suatu data dalam skala besar. Jadi itu dalam konteks berita hoax, data science itu bisa digunakan untuk menganalisis pola-pola tertentu dalam teks, seperti bahasa yang digunakan, lalu sumber berita, atau bahkan pola penyebaran di media sosial. Misalnya dengan bantuan NLP, kita itu bisa mengidentifikasi kata-kata atau frasa yang sering muncul dalam berita hoax, dan itu analisis dan jaringan sosial juga bisa digunakan untuk melihat pola penyebaran informasi hoax dan mengidentifikasi akun-akun yang sering menjadi pusat penyebaran. Ya tadi itu ya, thank you Kak Najma udah ngejelasin kalau misalkan tadi ya
Kalau dalam data science karena hoax itu banyak banget itu dalam bentuk teks ya berarti masuk ranahnya natural language processing atau NLP ya. Terus dari teks-teks tadi mungkin bisa diambil insight-insightnya lewat analisis clustering, klasifikasi atau bahkan tadi ada social network analysis gitu ya. Mungkin sekarang lanjut ke Najla ya. Bisa nggak sih kamu berikan contoh teknik atau algoritma dari data science yang dipakai gitu untuk deteksi hoax dan gimana sih cara kerjanya? Seperti kita sudah bahas hal-hal yang benar-benar teknikal ya. Mungkin bisa dijelasin gitu. Oke, jadi gini, ada beberapa teknik keren yang sering dipakai buat ngebongkar hoax. Salah satunya tuh random forest sama SVM, super vector machine. Nah, algoritma ini tuh kayak detektif digital yang diajarin pakai data berita hoax sama berita yang aktual atau yang beneran. Jadi mereka belajar ngebedain pola-pola kayak bahasanya, sumber beritanya, atau bahkan seberapa ramai beritanya itu di medsos. Nah, random forest itu cara kerjanya kayak voting gitu. Dia bikin banyak pohon keputusan kecil-kecil, terus tiap pohon itu nebak ini hoax atau bukan. Habis itu mereka voting bareng-bareng. Jadi semakin banyak yang setuju, maka hasilnya itu semakin akurat, apalagi kalau datanya itu bagus. Selain itu juga ada beberapa yang algoritma yang lebih canggih, kayak pakai neural network sama deep learning. Ini tuh jago banget buat deteksi hoax, tapi dia dari gambar atau video. Terus juga ada yang namanya BERT. Ini tuh lebih pinter lagi, soalnya dia bisa ngerti konteks dalam berita. Pokoknya makin kesini itu makin banyak algoritma yang makin keren. Itu sih. Oh gitu. Jadi dari yang konvensional machine learning gitu sampai deep learning udah ada ya sekarang ya. Dan itu cukup oke gitu ya akurasinya gitu ya. Mungkin aku mau nanya nih ke Kak Cynthia gitu. Kan tadi udah jelasin banyak banget ya algoritma-algoritma yang dipakai buat deteksi hoax. Nah ini tuh ada kayak risikonya nggak sih? Pasti kan sebuah sistem nggak ada yang sempurna gitu lah ya. Ada nggak risiko untuk bias atau bias gitu? Terus kalau iya, ada nggak cara untuk mengatasinya? Oke. Risiko bias itu bisa saja terjadi. Nah, terutama jika data yang digunakan untuk melatih model itu tidak representatif. Misalnya, jika data hanya berasal dari satu sumber atau hanya mencakup berita dari wilayah tertentu, nah model tersebut bisa cenderung gagal mendeteksi hoax di konteks lain atau di situasi yang berbeda. Nah, salah satu cara untuk mengatasi ini adalah memastikan dataset yang akan digunakan untuk pelatihan itu bervariasi dan mencakup berbagai jenis berita, sumber, dan mungkin bahasanya. Nah, selain itu, algoritma itu juga bisa terus diperbarui dan diawasi oleh ahli untuk mendeteksi jika terjadi suatu kesalahan atau mungkin terjadi bias gitu. Oke, berarti lagi-lagi ke kualitas datanya yang trainingnya gitu. Iya, benar. Oke, thank you Kak Cynthia. Nah, tantangan dalam mendeteksi hoax tentu kayak yang udah tadi dijelasin ada bias, ada yang lain-lain gitu, gede ya berarti anggapannya ya. Nah, mungkin balik lagi ke Najla nih. Menurut kamu apa sih tantangan terbesar dalam analisis berita hoax ini? Menurutku itu tantangannya itu kan emang banyak banget ya. Salah satunya yang paling besar itu adalah sifat hoax yang selalu berubah. Hoax itu kayak bunglon. Dia tuh bisa terus-menerus adaptasi. Jadi orang yang menyebarkan itu semakin pintar dalam membuat berita yang tampak meyakinkan. Jadi model yang efektif itu belum tentu bisa efektif besoknya karena bentuk dari hoax itu berbeda-beda setiap harinya.
Jadi algoritma yang harus terbentuk itu bisa belajar dengan beradaptasi dengan berita-berita yang berubah polanya gitu. Terus tantangan lainnya itu adalah bahwa hoax berbeda-beda di tiap negara. Jadi hoax di suatu negara bisa sangat berbeda dengan hoax di negara lain. Karena konteks sosial, budaya, dan politik yang berbeda. Jadi model yang berfungsi baik di suatu negara bisa beda di negara yang lainnya. Dan yang nggak kalah penting, volume data yang harus dianalisis sangat besar, terutama di media sosial, karena setiap hari ada jutaan postingan baru dan kita perlu teknologi yang mampu menganalisis data dalam jumlah yang besar dan juga cepat. Makanya cloud computing dan sistem terdistribusi sekarang banyak dipakai buat membantu mengatasi masalah ini. Jadi tantangannya bukan hanya membuat algoritma yang pintar, tetapi juga yang bisa menangani data dalam skala besar dan beradaptasi dengan cepat gitu. Oke, tadi udah disebutin ada kayak bunglon gitu ya, selalu beradaptasi. Jadi emang hoax itu kan sekarang tuh nggak hanya disebar sama perseorangan gitu, bahkan ada bot-bot gitu kan. Pasti yang menggerakkan bot-bot hoax ini adalah sebuah mungkin apa ya, grup atau organisasi tertentu gitu ya, yang punya niat jahat gitu. Dari tadi kita bahas banyak, udah daging semua sih ya, banyak sekali insight-insight yang kita bisa dapetin. Nah sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan tambahan untuk Kak Najma. Gimana sih menurut kakak masa depan data science dalam memerangi hoax gitu? Halo, suaraku masuk nggak? Jadi data science itu memang sangat relevan dalam deteksi berita hoax, khususnya itu melalui penggunaan NLP dan analisis jaringan sosial. Jadi dengan NLP itu algoritma dapat diidentifikasi ciri-ciri spesifik dalam teks seperti penggunaan bahasa emosional, terus ada klaim yang tidak memiliki dasar, atau pola kalimat yang sering ditemukan dalam berita hoax. Selain itu, dalam NLP dapat mendeteksi sentimen, apakah berita tersebut cenderung memicu reaksi emosional tertentu yang umum dalam penyebaran informasi palsu. Sementara itu, dalam analisis jaringan sosial, memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hoax menyebar dengan memetakan hubungan antar akun atau antar pengguna media sosial. Hal ini membantu mengidentifikasi akun-akun atau kelompok yang sering menyebarkan berita palsu atau menjadi super spreader dalam suatu jaringan informasi. Dengan integrasi kedua pendekatan ini, yaitu NLP untuk analisis konten teks dan juga analisis jaringan sosial untuk bagaimana pola penyebarannya, itu kita dapat menghasilkan sistem yang lebih akurat dalam mendeteksi berita hoax yang secara otomatis atau cepat. Yang tentunya ini sangat penting sekali dalam era digital saat ini. Oke banget Kak Najma. Nah baik teman-teman, dari diskusi kita hari ini kita tuh bisa melihat nih bahwa berita hoax itu masalah serius pastinya, yang memerlukan solusi teknologi seperti data science. Berbagai teknik NLP kayak analisis jaringan sosial, algoritma machine learning itu udah dipakai untuk mendeteksi dan memerangi misinformasi. Nah, meskipun ada tantangan seperti risiko bias, kompleksitas bahasa, masa depan data science sangat menjanjikan loh dalam melawan hoax. Oke, sekali lagi thank you banget untuk Kak Cynthia, untuk Kak Najma dan Najla atas diskusinya. Terima kasih juga untuk kalian yang udah nonton. Semoga mendapatkan manfaatnya gitu ya. Nah, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Dadah.